Blar Management, kemudian juga didukung oleh dari grup Motivation Daily, kemudian Sales Indonesia Community, dan juga Digital Marketing Club. Luar biasa, mudah-mudahan terus berkembang dan terus berjaya. Nah, kalau kita bicara marketing plan, memang merupakan satu rutinitas ya, ritual gitu yang biasa dilakukan oleh para marketer di setiap perusahaan, terutama menjelang akhir tahun, di mana ini merupakan salah satu agenda wajib yang dikaitkan dengan fungsi perencanaan kegiatan pemasaran di tahun depannya. Tapi saya mencoba melihat lebih dari itu, banyak hal yang bisa dikerjakan. Karena marketing plan ini merupakan salah satu kunci dalam proses manajemen yang sangat dinantikan, terutama karena terkait juga dengan penyusunan anggaran, yaitu budgeting. Kalau kita bicara marketing, tidak bisa terlepas juga dengan distribution, tidak bisa terlepas dengan finance, kemudian juga dengan fungsi-fungsi yang lain, termasuk juga fungsi sales. Nah, buat Bapak Ibu yang sudah memahami beberapa materi ini, mohon agak bersabar, tapi yang masih baru, mari kita sama-sama belajar. Nah, ini adalah sedikit profil singkat saya, kemudian nggak usah disebutkan lagi, saya masih sebagai praktisi juga, saya juga masih aktif sebagai komisaris di perusahaan yang disebutkan Pak Haryo tadi, juga saya masih mengajar di universitas, di BINUS, di UGM, dan juga di ITS, kemudian saya juga masih belajar untuk sebagai trainer di beberapa perusahaan, dan juga senang juga belajar juga untuk mengembangkan diri saya, terutama di bidang soft skill. Nah, kalau kita bicara marketing plan, itu biasanya banyak hal yang harus kita pelajari atau kita diskusikan. Karena pasti kalau kita bicara marketing plan, kita bicara past, present, and future. Jadi masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Oleh karena itu, kita pasti akan ditanya bagaimana kinerja perusahaan ini pada masa sekarang, dan apa yang sudah kita kerjakan di masa lalu, dan apa harapan di masa depan. Karena itu terkait sekali terutama dengan biaya. Ya, kalau kita bicara biaya, berapa sih biaya yang harus kita alokasikan buat kegiatan pemasaran? Apalagi sekarang dalam kondisi pandemi seperti ini, tentunya nanti akan banyak diskusi, apakah kita akan spend banyak, ataukah sama, ataukah malah berkurang. Nah, ini kita perlu nanti kita sampaikan beberapa alternatif pendekatannya. Satu lagi yang menarik adalah bagaimana kita memastikan bahwa plan itu harus bisa dieksekusi. Karena seringkali banyak orang memakai plan hanya untuk dipresentasikan kepada manajemen atau shareholder atau board of directors, tapi setelah itu disetujui, kemudian disimpan, gitu. Dibukanya akhir tahun lagi. Sehingga ini menjadi satu hal yang agak lucu, gitu, karena yang isinya formatnya sama, hanya angkanya dirubah sedikit, kemudian di copy paste, gitu. Sehingga ini mengganggu. Kenapa? Karena tidak dieksekusi dengan lebih aktual. Karena kalau kita bicara marketing plan, itu harus sifatnya fleksibel, harus bisa direview minimal 3 bulan sekali atau lebih baik tiap bulan sekali untuk memastikan sampai di mana kita berada. Karena marketing plan itu juga sebagai guidance ya, sebagai panduan untuk kita berjalan. Maka ada satu istilah work your plan and plan your work. Kerjakan apa yang sudah Anda lakukan dan lakukan apa yang sudah Anda kerjakan. Dan banyak sekali kegiatan-kegiatan marketing itu yang di dalamnya sudah disiapkan itu tidak berjalan, kenapa? Tidak dieksekusi. Nah, ini yang jadi masalah. Kemudian pertanyaan lagi harus kita jawab adalah sebenarnya siapa sih target market? Banyak kegiatan pemasaran itu salah mendefinisikan target marketnya, sehingga kegiatan marketingnya dilakukan begitu masif gitu ya, begitu banyak, tetapi kepada target market yang salah. Sehingga sering timbul, Pak, ini nggak bisa dieksekusi, Pak. Kenapa? Orang bilang harganya terlalu mahal, sehingga barang nggak bisa terjual. Padahal dia menjualnya pada segmen di bawah, sehingga harusnya ke segmen menengah atas, karena produknya premium, ditawarkan pada segmen menengah ke bawah, sehingga terjadilah penolakan. Karena apa? Karena barangnya tidak bisa dikonsumsi, karena harganya tidak menjangkau segmen bawah. Dan satu hal lagi, harus pastikan dulu, apa sih tujuannya? Apakah tujuan kita goals-nya itu untuk launching produk baru?
Ataukah kita mau ekspansi market? Apakah kita hanya untuk maintenance saja, karena beberapa produk ini biasanya sudah dalam kategori yang cash flow, sudah dalam kategori yang sudah cukup mapan gitu ya, dewasa, sehingga kita tinggal pertahanan saja, atau hanya reminding saja, karena ini sudah produknya sudah relatif sudah mendekati masa-masa menurun gitu. Nah, baru kita bicara taktik strategi. Mudah-mudahan nanti kalau ada waktu cukup, kita sedikit singgung beberapa strategi yang biasanya digunakan dalam menyusun atau membuat marketing plan, Bapak Ibu. Nah, kemudian kita lihat ini. Kalau kita lihat di sini, mengapa sih kita perlu marketing plan sebenarnya? Sederhana sekali ya, karena ini adalah merupakan suatu perencanaan yang sifatnya komprehensif, menyeluruh gitu. Baik itu ada unsur sales-nya, kemudian ada juga unsur research, ada unsur pengembangan bisnisnya, dan juga terutama adalah anggaran. Karena ini juga menyangkut juga kepentingan perusahaan, terutama dari sisi finansial. Karena marketing itu kan prinsipnya adalah maximizing profit and minimizing cost, gitu ya. Memaksimalkan keuntungan tapi dengan biaya yang sedikit atau lebih rendah. Kemudian juga kita memerlukan marketing plan sebagai alat ukur, gitu. Jadi kalau saya ditanya misalnya, Pak Aryo, gimana bisnis, bagus nggak? Oh, bagus, Pak. Oh, bagusnya apa? Ya kita growth 20%. 20% dari apa? Dari target. Target yang mana? Target yang sudah ditetapkan di marketing plan. Nah, itu. Sehingga pada saat kita menyebutkan pencapaian itu, pasti rujukannya kepada marketing plan. Karena kalau tidak, kita nggak bisa tahu di mana posisi kita. Kemudian dengan marketing plan itu, kita juga bisa mempelajari situasi kita, terutama pesaing. Karena competitor analysis atau analisa pesaing juga dimasukkan dalam marketing plan. Di sini perlunya kita bicara marketing intelijen. Makanya banyak perusahaan yang menggunakan data-data, baik itu dari lembaga research gitu ya, atau membeli data yang sudah ada, terutama data-data audit, atau melakukan sendiri survei. Karena kalau kita hanya mengerjakan marketing plan, tapi kita tidak tahu di mana kita berada, siapa pemain yang lain selain kita, atau pesaing kita, maka marketing plan kita tidaklah terlalu kompetitif nantinya. Kemudian juga kita memastikan dulu, kalau kita ingin berhasil memenangkan persaingan, itu panduannya di marketing plan dituliskan di bukunya itu, di rencananya itu. Apakah kita mau bertumbuh 2%, 5%? Apakah kita mau menambah jumlah pelanggan kita? Apakah kita mau meluncing produk baru sehingga menambah portfolio produk kita? Atau seterusnya. Itu kita bicara masalah panduan. Jadi panduannya harus ada. Ibarat kita membuat rumah harus ada gambarnya dulu. Ibarat kita membuat satu kegiatan ya harus ada rencananya. Rencananya harus disebut dengan marketing plan. Kemudian pada saat kita membuat marketing plan, kita harus tahu persis apa itu features and benefit. Features itu keunggulan. Benefit itu manfaat. Jadi kalau kita nggak tahu apa kelebihan dan manfaat produk kita dibanding pesaing, dan manfaat yang bisa diterima oleh pelanggan kita, maka akan beda rasanya dibandingkan kalau kita mengetahui. Oleh karena itu saran saya, feature and benefit ini harus Bapak Ibu ketahui, karena ini akan kita sampaikan dalam format marketing plan, terutama nanti dalam menyusun positioning. Kemudian kita juga harus tahu apa sih masalah kebutuhan dan keinginan dari produk atau jasa yang diharapkan oleh pelanggan kita. Oleh karena itu, pada saat membuat marketing plan, dianjurkan para marketer itu harus mengupdate kondisi pasar. Jadi mereka perlu ketemu dengan pelanggan, perlu menyapa mereka, perlu mengupdate kondisi yang ada, ketemu dengan teman-teman sales, dan lain sebagainya, untuk mengetahui apa sekarang tren yang ada, apa masalah yang timbul, apa komplain yang sering diterima, dan apa kebutuhan mereka untuk perbaikan ke depannya. Karena update ini perlu, kalau enggak nanti kita mendapatkan data yang tidak valid. Kemudian target market kita dan karakternya harus kita tahu persis, karena kalau tidak, kita buat marketing plan, tapi yang kita target kita tidak tahu. Buat apa buat marketing? Pokoknya buat aja, Pak. Kenapa? Ya disuruh bos. Kalau yang bilang kata-kata bos, semuanya berhenti selesai. Padahal sebenarnya marketnya tidak diketahui. Ya. Dan juga mengenai pesaing. Baik, saya agak cepat karena materinya lumayan padat ini.
Kemudian ini menarik sekali. Di mana letak marketing plan sebenarnya? Kalau kita bicara perusahaan, ya, namanya perusahaan itu ada business plan ya. Di dalam business plan itu ada yang namanya strategic plan dan juga ada beberapa plan yang lain yang terkait. Nah, kalau kita bicara business plan, tentunya kita mulai dari visi misi sampai dengan analisa keuangan. Dari kiri ke kanannya, dari biru ke kuning itu. Nah, marketing plan itu letaknya pada saat bisnis visi misi itu sudah ditetapkan oleh perusahaan, oleh manajemen atau top manajemen, baru kita mendefinisikan dalam sisi pemasarannya. Visi misi itu pasti terkait dengan produksi, terkait dengan keuangan, terkait dengan fabrikasi atau manufacturing, terkait dengan operation, terkait dengan human resources, IT, kemudian keuangan, supply chain, dan lain-lain. Nah, setelah bisnis visi misi, terutama goals yang mau dicapai perusahaan ditetapkan, baru marketing itu dibuat dengan melakukan yang kita sebut research. Research kenapa? Karena kita perlu mengupdate agar data yang kita pakai bukan data yang kedaluarsa, tapi data yang relatif sudah terkini gitu ya. Nah, pada saat kita membuat riset, yang kita lakukan adalah kita memastikan lagi bahwa segmen pasar dan target market yang akan kita ambil itu masih valid, masih tepat. Karena kadang-kadang ada juga yang marketnya sudah bergeser gitu. Yang tadinya mereka bisa puas dengan produk kita, tapi karena sekarang ada pesaing memunculkan produk-produk generasi yang lebih baru, maka itu bergeser. Termasuk kita mempelajari apa itu lingkungan yang kompetitif. Nah, yang menarik di sini kita bicara pada saat kita identifikasi, kita biasanya menggunakan analisa SWOT. Ya, Bapak Ibu sudah tahu ya, SWOT itu adalah S-nya strength, W-nya weakness, O-nya opportunity, T-nya threat atau ancaman. Tapi yang baru sekarang pendekatannya bukan SWOT lagi, tapi TOS, jadi balik ya. Karena kita bicara dulu selalu dari tantangan, peluang, kelemahan, baru kekuatan. Maka sekarang diupdate lagi, bukan lagi TOS, tapi TOS. Jadi bukan threat, tapi C. Bukan T, tapi C. C-nya apa? Challenge. Karena orang bicara threat, orang merasa sedikit ada indoktrinasi, ada sedikit upaya dia merasa under pressure. Tapi kalau challenge, ada sesuatu yang membuat dia bisa termotivasi untuk lebih baik lagi. Nah, baru kita bicara produk yang akan kita tawarkan apa, kemudian kita bicara positioning, marketing mix, atau bauran pemasaran, sampai dengan launching produk kalau ada. Nah, di sisi ini sudah masuk tactical. Artinya, kalau kita bicara marketing plan, kita tahu letaknya dari mulai setting STP, kita bilangnya adalah segmentasi, targeting, positioning, sampai dengan kegiatan eksekusi, terutama selling dan bauran pemasaran. Nanti kita jelaskan satu-satu. Ya. Ini mohon maaf, masih agak sedikit teoritis, karena memang basicnya harus dari sini, supaya Bapak Ibu tahu di mana posisinya. Nah, kemudian yang menarik lagi adalah, kalau kita bicara marketing, harus holistik sekarang itu, yang terkini. Jadi marketing tidak bisa lagi terpisah dengan yang lain. Ini makanya seringkali kadang-kadang orang marketing itu di dalam perusahaan banyak terjadi konflik gitu, karena ya mohon maaf kadang-kadang confidence-nya terlalu tinggi gitu. Ada yang bilang confident, ada yang bilang arrogance. Padahal sebenarnya marketing itu diharapkan bisa melakukan pendekatan yang integratif. Nah, di sini yang menarik adalah ada yang namanya internal marketing, ada yang namanya integrated marketing, ada yang namanya performance marketing, dan ada yang namanya relationship marketing. Nah, biasanya marketing plan hanya menunjuk pada atau merujuk pada performance saja yang warna biru ini. Jadi di situ menyebutkan berapa revenue, berapa target yang mau dicapai, berapa brand-brand apa saja yang akan dipromosikan tahun depan dan mana yang masih di-maintain dan seterusnya, dan kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, tetapi sekarang sudah bergerak eranya, sudah bukan performance lagi, sudah mendekati ke relationships. Di masa-masa pandemi ini, bisnis yang masih bertahan adalah bisnis yang relationship marketingnya kuat. Ya, karena kalau kita tidak dekat dengan pelanggan kita tidak melakukan kegiatan yang lebih membina hubungan baik dengan kita dengan mereka, baik itu pelanggan, karyawan, mitra, dan lain-lain, maka kita akan merasa kurang kuat gitu, networking-nya. Nah, tadi di awal kan
membuka Pak Aryo dengan begitu lugasnya mengajak siapa networking, siapa mengenalkan diri. Ini larinya ke sana sini. Karena kita bicara performance tanpa relationship nggak bisa. Kemudian ada lagi namanya integrated. Nah, ini kita bicara masalah kegiatan pemasaran. Berapa harga yang mau kita taruh? Berapa kenaikan harga yang mau kita tetapkan tahun depan atau kita sama? Mitra distributor siapa aja yang akan kita gandeng untuk kita memasarkan produk kita, ya. Dan promosinya bagaimana? Apakah masih promosi biasa atau sudah masuk digital? Nah, kalau bicara digital marketing, belajarnya sama Pak Aryo Ardhito, ini ahlinya digital marketing. Nah, kenapa? Karena kita bicara komunikasi, mau tidak mau sekarang sudah bicara 4.0. Nah, baru kita bicara internal. Seringkali marketing plan itu bagus, tapi ditolak oleh manajemen atau ditolak oleh departemen lain. Kenapa? Karena komunikasi internalnya tidak bagus. Oleh karena itu, kata kuncinya adalah bukan how good is your marketing plan, tapi how good is your marketing plan, dan how good is your singer. Gitu. Jadi ada song, ada singer. Nah, marketing plan itu lagu. Tapi yang penting lagi adalah yang menyanyinya siapa. Gitu. Kalau menyanyinya ini orangnya tidak bisa membina networking dengan internal perusahaan, maka akan sulit sekali marketing plan itu untuk bisa pas atau bisa diterima dan didukung oleh departemen-departemen yang lain. Ini contoh sederhana pada waktu saya bekerja di satu perusahaan Eropa, itu juga begitu. Saya baru masuk, kurang lebih baru 1 bulan. Kemudian bos saya bilang, Aryo besok ada bos datang tuh dari Perancis, kamu ini presentasi. Waduh Pak, kan saya baru sebulan di sini, nggak apa-apa. Bukannya Bapak yang presentasi. Nggak, kamu aja. Kebetulan yang masuk perusahaan itu ada saya, ada satu lagi teman saya, tapi kita beda tim. Waktu itu saya masih junior manager. Kemudian saya presentasi gitu, dan akhirnya selesai presentasi itu diterima. Sedangkan teman saya yang grup satu lagi, yang presentasi bosnya malah direvisi banyak sekali. Kemudian saya tanya pada bos saya, kenapa Pak kok saya harus presentasi? Kamu baru tahu kan? Karena yang mereka itu senang dengan orang yang masih baru, fresh. Kemudian saya tahu kamu lulusan Amerika, bahasa Inggris kamu bagus, dan itu membuat mereka punya satu ekspektasi, harapan. Dan marketing plan-nya sama, cuman karena yang membawakan orang baru, fresh, new idea, new looks gitu ya, orang yang baru, maka mereka bisa lebih menerima argumentasi daripada kalau yang bicara saya. Mereka lihat wajah saya aja di ruangan mungkin udah bosen kali Aryo gitu, dan seterusnya. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian satu hal lagi menarik adalah bahwa kalau kita bicara planning, ini harus sampai dengan implementasi dan pengendalian atau controlling. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Biasanya pada saat Bapak Ibu membuat satu marketing planning, itu biasanya di bulan Oktober, November, Desember, paling lambat Januari. Setelah itu Februari, Maret, April, Mei, seterusnya itu nggak dipakai lagi. Yang dipakai cuma budgetnya berapa, targetnya berapa. Tapi di dalamnya itu ada beberapa strategi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan baik-baik. Nah, ini yang kadang-kadang dilupakan, apalagi controlling gitu ya. Cuma dilihat aja akhir bulan masuk nggak salesnya. Bahkan dibilang Pak Arya, penting salesnya masuk, semua termaafkan. Wah, gitu. Ya boleh-boleh aja sih ngomong begitu, tapi kan yang penting adalah bukan semata-mata result, tapi bagaimana proses. Karena marketing yang baik itu adalah prosesnya bagus dan harapannya resultnya juga bagus. Nah, biasanya kata kuncinya di controlling ini. Seringkali orang sudah begitu masuk dalam kondisi tidak tercapai targetnya, penjualannya turun dan segala macam, kemudian barulah saling menyalahkan. Padahal harusnya jangan menyalahkan dulu. Kita cek dulu marketing plan-nya. Bener nggak? Udah ditulis belum? Atau ada yang belum diupdate? Nah, makanya saran saya marketing plan itu harus sifatnya fleksibel, tidak rigid. Harus sering direview, minimal 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali untuk memastikan. Karena bisa saja pada bulan Maret, omset Anda sudah tercapai 50% gitu. Terus gimana? Apakah Anda mau mengerjakan 9 bulan berikutnya untuk mencapai 50%? Pasti manajemen tidak mau kan? Nah, pasti akan direview, minimal dinaikkan targetnya itu pasti. Oleh karena itu harus direview, disesuaikan. Atau sebaliknya, sudah sampai bulan Oktober, November, pencapaian masih di bawah 50%. Wah, ini ada orang udah ribut semua ini. Yang paling gampang menyalahkan keadaan ya, pandemi dan segala macam. Padahal belum tentu.
marketing plan-nya harus direview juga. Apa yang dilakukan? Apa yang salah? Nah, ini kadang-kadang perlu diskusi. Dan ini sebaiknya meluangkan waktu cukup dalam, dan banyak di antara kita yang kadang-kadang lupa melihat ini sebagai satu hal yang harus kita lakukan lebih seksama. Nah, apa saja dalam marketing plan yang ada? Yang satu jelas sama, ringkasan. Karena apa? Karena kalau kita bicara dalam sisi kacamata seorang pimpinan atau manajemen atau board of directors, itu mereka kalau melihat marketing plan itu banyak sekali. Kalau pada perusahaan itu ada misalnya ada 4-5 product manager, ada 3 marketing manager, maka mau tidak mau pasti mereka ini tidak punya waktu untuk mereview. Apalagi kalau marketing plan-nya tebal-tebal gitu ya. Biasanya kalau perusahaan multinasional itu sudah ada standar bakunya. Sehingga marketing plan dan lampirannya itu banyak sekali. Yang mereka baca cuma halaman 1-2 awal aja, executive summary-nya. Nah, di sini kalau dalam dunia akademis namanya abstrak. Ini yang dibaca, yang kata kunci di sini. Harus ada ini. Kemudian isi tentunya kita bicara juga analisa situasi, sudah saya sampaikan tadi. Karena apa? Karena pendekatan sisi makro itu harus dicantumkan dulu dalam kondisi ini. Termasuk misalnya pesaing, kemudian hal-hal yang sifatnya tidak bisa kita kendalikan, seperti inflasi, nilai tukar mata uang rupiah, biasanya itu juga membentukkan dalam pengaruh ini. Kemudian bahan baku produk yang mungkin harus kita import karena barangnya sifatnya masih barang import dan seterusnya. Baru kita bicara strategi, harus ada strateginya. Maka marketing plan itu kata kuncinya Bapak Ibu harus minimal belajar mengenai marketing strategi. Bagaimana belajarnya nanti hubungin Pak Aryo Ardhito, beliau ahlinya. Nah, selain strategi kita juga bicara taktik, bagaimana mengeksekusi strategi. Karena 90% lebih strategi itu fail, gagal. Karena apa? Karena taktiknya tidak benar, tidak dieksekusi. Akhirnya apa? Terjadilah kegagalan dalam pencapaian objektif. Kemudian pasti disebutkan juga financial projection. Seorang marketer sebaiknya Bapak Ibu juga memahami cara menyusun anggaran keuangan. Minimal tahu profit and loss, ya. Minimal tahu apa asumsi-asumsi harus digunakan dalam pembuatan marketing plan ini. Karena ini adalah kata kuncinya. Kemudian baru implementasi, kegiatannya apa, timetable-nya berapa lama, siapa yang bertanggung jawab, dan seterusnya. Itu namanya konten, isinya. Ya. Nah, kemudian ini contoh saja. Nanti silakan kalau mau diminta materi ke Pak Haryo bisa. Ini contoh isinya seperti ini. Ini yang lengkap ya, tapi saya tidak berharap Bapak Ibu menghafal karena ini biasanya digunakan untuk pengajaran-pengajaran di dunia akademis. Cuma minimal kita tahu bahwa ada namanya kita bicara makro, kita bicara pesaing, dan kita juga bicara mengenai perilaku pelanggan. Kenapa? Karena perilaku pelanggan juga harus kita update gitu. Ya, apalagi sekarang udah mulai digital, orang sekarang beli barang sudah tidak lagi offline, tapi sudah online. Makanya pakai menggunakan istilah namanya omnichannel misalnya ya. Kemudian analisa internal juga perlu, kita mengetahui kondisi internal perusahaan, karena seringkali niatnya bagus, semangatnya tinggi, produknya bagus, tapi internalnya tidak support. Nah ini juga masalahnya, terutama masalah ketersediaan barang, karena kapasitas produksi, kemudian kesiapan dari mitra distributor, karena mungkin masalah logistik dan supply, dan seterusnya. Baru kita bicara intinya adalah di sini, STP ini, Strategic Segmentation Targeting Positioning. Ya, ini adalah kita membagi market, memilih market, dan kepada market itu kita bicara apa, itu namanya positioning. Kemudian goals, tujuan harus jelas. Kita mau tumbuh secara persentase, secara unit, atau secara value atau rupiah. Atau kita minimal sama dengan tahun ini. Tapi jangan turun Bapak Ibu ya. Kalau marketing plan Bapak Ibu goals-nya angkanya diturunkan dari tahun ini, minimal turun, itu nggak akan bisa menarik perhatian gitu. Karena apa? Kalau kita bicara planning, kita bicara ekspektasi, kita bicara harapan, kita bicara sesuatu yang membuat orang tuh menarik untuk tertarik dengan kita. Apalagi kalau kita masih perusahaan masih baru startup ya, baru mulai. Marketing planning kadang-kadang diperlukan juga untuk kita mengajukan permohonan kredit ke pihak perbankan misalnya.
Kalau angkanya dilihatnya sudah angkanya minus semua, udah nggak ada antusias sama sekali dan cenderung pesimistik angka-angkanya, maka pihak eksternal, shareholder kita, pihak yang akan menggunakan marketing plan kita mungkin tidak akan tertarik. Nah, sekarang adalah bagaimana kita memastikan angka yang akan kita capai itu realistis atau tidak. Nah, ini kita lakukan dalam yang namanya marketing strategy. Di mana yang paling gampang kita bicara 4P. Bapak Ibu sudah kenal ya. 4P itu adalah product, price, place, promotion. Jadi kita bicara bagaimana produk yang harus kita tawarkan, kita pasarkan, mana yang jadi produk utama, mana jadi produk pendamping, harganya seperti apa, apakah harganya harga penetrasi, kita beri harga spesial untuk masuk, atau harga diskon, atau harganya malah kita buat premium sekalian. Dan bagaimana kita menata saluran distribusi kita. Apakah kita menggunakan distributor yang sifatnya masih seperti yang sekarang, atau kita sudah menggunakan semuanya online. Bagaimana promosi kita? Apakah kita mau lebih menggunakan offline, atau kita promosinya sudah menggunakan sosial media? Apalagi dengan digital marketing, semuanya sudah platformnya bergerak ke arah digital. Jangan lupa kita bicara income statement, expenses, bagaimana mengendalikan, dan juga organisasinya. Ini biasanya adalah yang lengkap seperti ini. Nah, kemudian pada saat marketing plan dibuat, biasanya dipertanyakan ini. Apakah marketing plan ini sederhana? Artinya bisa diterima nggak angka-angkanya ini? Ya, artinya jangan sampai berlembar-lembar tebal sekali, tapi yang tebal itu lampirannya isinya cuma paling 5-10 halaman, tapi sampai lampirannya jadi 50 halaman. Kemudian apakah konten tadi, isi tadi lengkap ada? Apakah spesifik pada produk tertentu, pada jasa tertentu? Apakah pada grup tertentu gitu ya? Dan apakah bisa dicapai apa enggak? Hati-hati Bapak sekalian. Ada beberapa orang yang membuat marketing plan ini terlalu ambisius gitu. Akibatnya apa? Nggak bisa tercapai. Begitu marketingnya nggak bisa tercapai, yang terjadi timnya demotivasi. Nah ini agak sulit ini, karena orang marketing ini ujung tombak perusahaan gitu. Karena dia mendrive bagaimana perusahaan ini bisa bertumbuh, tetap atau kondisinya akan menurun, tergantung bagaimana marketing plan ini dibuat. Nah, berikutnya kita lihat sendiri, kalau kita bicara marketing plan, as a strategy, Bapak Ibu harus tahu juga, ada namanya 7S, ini sedikit framework aja ya. Ini cara kita memotret suatu perusahaan itu dengan cara bukan semata-mata strategi, tapi sistemnya ada nggak? Terutama sistem yang bisa mengconnect gitu, antara marketing dengan keuangan, dengan pihak pabrik atau produksi, dan juga dengan terutama pelanggan, dan juga dengan mitra distributor misalnya. Sehingga sistemnya mendukung nggak? Kalau sistemnya masih belum bisa mendukung, ya akan sulit. Kemudian kita bicara staff-nya, orangnya yang kita ajak dalam organisasi kita, orang yang sudah the right man and the right place, atau belum. Gitu. Skill-nya ada nggak? Nah, kadang-kadang di sini makanya perlu sekali kalau kita bicara marketing plan, kita juga bicara masalah kegiatan pelatihan untuk mengupdate, untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan terutama tim kita. Terus kita juga harus tahu juga style perusahaannya seperti apa. Karena perusahaan multinasional, perusahaan swasta nasional, perusahaan pribadi, dan pemerintahan, atau NGO, atau organisasi-organisasi yang sekarang ada, itu gayanya beda. Kalau di pemerintahan sangat birokratis. Di beberapa perusahaan Eropa, Amerika, mereka sudah menggunakan model yang matriks, gitu ya. Jadi sudah bisa semua orang bisa lompat jalur ke sana kemari karena mereka butuh akses. Gitu. Ada juga yang masih one man show, di mana bosnya tuh sebagai CEO bukan CEO yang Chief Executive Officer, tapi Chief Everything Officer. Semuanya dikerjain sendiri sama dia. Wah, ini harus hati-hati nih. Kemudian struktur perusahaan ini, organisasinya sudah lengkap belum? Artinya kalau kita bicara marketing, tapi orang salesnya masih belum cukup, orangnya belum tertata, ya pasti akan ada kendala dalam eksekusi kegiatan pemasarannya. Terakhir adalah kita punya tujuan yang sama nggak?
Nah, kadang-kadang di sini pentingnya marketing itu bersama-sama dengan tim keuangan, tim operation, tim logistik, juga produksi, dan lain-lain. Kita sering duduk bareng untuk menyamakan visi dulu. Bahasanya sama dulu. Karena seringkali marketing ini membuat program yang sangat bagus banget, tapi hanya untuk kebutuhan komunikasi ke atasannya, tapi mitra di dalam organisasi perusahaannya mereka tidak diupdate, sehingga apa? Sehingga banyak tidak tahu apa yang dikerjakan oleh marketing. Karena masalah marketing itu bukan sekedar eksternal, tapi internal marketing pun harus mendapatkan perhatian yang cukup dari Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang kita masuk ke strategi. Ya, itu adalah overview marketing plan seperti itu. Saya nggak akan bicara detail lama karena waktu kita terbatas hanya 1 jam. Karena kalau ini dibicarakan marketing plan ini, biasanya Pak Aryo nih 2 SKS nih Pak. Tapi kita persingkat karena saya ingin bicara, Bapak Ibu bicara, nanti di diskusinya lebih banyak karena kita bicara problem solving dan update. Nah, bicara marketing strategi, maka kita harus mengetahui terus, pasti dulu ya, apa yang namanya value. Kenapa? Karena pelanggan itu memilih produk kita, jasa kita dibanding yang lain. Itu karena mereka mengharapkan mendapatkan value. Nanti jelas. Value itu adalah apa yang diharapkan dibandingkan dengan kenyataan yang dia terima. Kalau pelanggan mendapatkan apa yang diharapkan dari produk atau jasa yang dia dapatkan dari kita atau dia beli dari kita, maka dia akan puas gitu. Nah, untuk bisa mencapai kepuasan itu adalah memastikan bahwa semua kegiatan di dalam internal perusahaan, baik itu di bidang marketing, sales, kemudian quality, kemudian yang lain-lain itu harus satu kesatuan. Makanya sebenarnya total quality management. Ya. Karena nggak bisa marketing itu kerja sendiri. Ini yang paling sengsara orang marketing. Kalau udah akhir tahun nggak kecapai target, ini yang paling sering dikejar-kejar di salah-salahin marketing. Apalagi kalau budgetnya nggak tercapai, tapi expenses-nya melebihi. Bahkan yang paling besar adalah budget entertainment-nya. Wah, ini pasti pertanyaannya panjang. Karena marketing selalu bicara ini investasi, bukan biaya. Tapi orang keuangan menganggapnya, ya investasi kan menurut kamu, tapi sekarang mana buktinya uangnya nggak ada. Uangnya nggak masuk, tapi biayanya tetap pasti keluar. Nah, ini selalu terjadi debat yang tidak bisa terselesaikan dalam waktu singkat. Yang sering terjadi seperti itu. Nah, tadi saya tanyakan value. Yang kita jual itu adalah value. Yang kita tawarkan di dalam marketing plan itu intinya bicara value. Apa itu value, Bapak Ibu sekalian? Saya hormati. Value kita bicara adalah get dibanding give. Get itu apa sih yang didapatkan si pelanggan, pembeli, buyer, customer dari kita, dibandingkan apa yang sudah mereka bayarkan atau mereka berikan kepada kita. Ya. Bapak Ibu sering lihat nggak? Perhatikan nggak? Kalau ibu-ibu beli barang, ya, itu nawarnya sampai kenceng gitu. Bahkan sampai harga sudah dikasih diskon pun tetap nggak mau beli karena harganya terlalu mahal. Kenapa kira-kira si ibu tadi sampai menawar cukup ketat gitu? Karena beliau belum mendapatkan value. Karena dia merasa bahwa yang dia dapatkan dengan harga yang dia bayarkan itu masih mahal harga biayanya. Makanya dia tidak dapatkan value. Nah, untuk bicara value, saran saya Bapak Ibu sekalian harus menggunakan format ini. Jadi yang didapat oleh pelanggan itu adalah nilai fungsional, manfaat fungsional, dan manfaat emosional. Itu get. Jadi kalau kita bicara misalnya hanya beli barang, kemudian dapatnya ya itu. Tapi setelah itu si pemasarnya di telepon nggak bisa dihubungi, di WA nggak dijawab, dikomplain dicuekin. Ya dia tidak mendapatkan emosional, dia komplain pasti. Give itu adalah harga dan biaya lain-lain. Contoh misalnya ya, contoh. Bapak Ibu punya, saya barusan ini ditawarkan, Pak Aryo mau ganti HP nggak? HP yang ditawarkan itu yang model baru nih, yang harganya 18 juta. Waduh, saya pikir ini HP 18 juta dengan HP yang saya punya harga 5 juta misalnya. Bedanya apa? Fungsinya sama, Pak. Kemudian apa? Yang dilakukan paling cuma sosial media, kemudian untuk memotret, ya ada kamera,
kemudian untuk kita membaca email, kemudian untuk browsing, sudah paling itu kan. Kalau di level saya ini kan udah umur-umur 50-an lebih ini kan udah eranya era kolonial gitu ya. Yang dilihat cuma itu gitu. Tapi si pemasar tadi mengatakan, Pak, sekarang di umur seperti Bapak, di posisi seperti Bapak, masih pakai HP yang 5 jutaan. Apa kata dunia, Pak? Wow, gitu. Makanya Bapak perlu pakai ini, Pak. Kalau Bapak pakai ini kelas Bapak ini. Ini HP yang level yang seperti ini harusnya dipakai seorang eksekutif seperti Bapak. Masa Bapak sebagai presiden HP-nya masih murah begitu? Oh, itu disentuh nilai emosional saya. Artinya itu yang dijual oleh orang. Makanya Bapak Ibu penjual value, tolong memastikan bahwa yang dijual bukan semata-mata fiturnya, fungsinya saja, tapi emosionalnya. Emosional dalam arti dia merasa dihargai, dia merasa dimanusiakan, atau dia bisa diterima oleh lingkungannya, dan dia merasa bangga. Dan satu lagi, Bapak Ibu harus memberikan yang terbaik buat pelanggan Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kedua ini adalah marketing mix. Sudah banyak dibahas mengenai marketing mix. Cuma dibahas adalah banyakkan 4P. Pada sekarang marketing mix itu ada 7P, ya. Ada people, process, dan physical evidence atau bukti fisik. Cuma yang menarik adalah saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat bahwa yang eranya 4P itu harusnya Bapak juga melihat dari sisi 4C. Bedanya apa? 4P and 4C. Kalau 4P itu kita bicara dari sisi kita, pemasar, pemilik produk atau brand owner, atau pemilik barang dan jasa. Tapi kalau 4C itu dari kacamata pelanggan yang membeli. Sehingga berbeda sekali pendekatannya. Kalau kita bicara 4P, kita bicara produk. Ini loh produk saya, mau beli apa enggak. Kalau kita bicara 4C, kita tanya, Ibu, Bapak yang dibutuhkan apa? Oh, saya maunya barang seperti apa? Warnanya seperti apa? Nah, itu. Sehingga kita akan tahu persis gitu bahwa yang dinamakan kebutuhan pelanggan itu adalah sebenarnya produk yang kita tawarkan. Nah, sekarang Bapak lihat ya, namanya HP itu sekarang bermainnya bukan di bentuk HP-nya, tapi lebih ke arah kameranya sekarang. Semakin besar kameranya, pixelnya, semakin besar memorinya, semakin dia lebih disukai. Karena apa? Itu yang dibutuhkan sekarang adalah orang bicara fitur. Harga. Harga bagi kita adalah, biasanya kita bicara harga itu dari harga produksi, ditambah biaya operasional, ditambah biaya marketing, ditambah profit, baru kita ketemu harga. Tapi buat pelanggan, hati-hati. Harga yang bisa diterima pelanggan adalah sesuai dengan biaya yang harus dialokasikan. Misalnya, seseorang pelanggan kita, penghasilannya sebulan 10 juta. Ya. 10 juta, 50% dialokasikan untuk beli barang-barang konsumsi, kebutuhan rumah tangga. Artinya 50% berarti 5 juta. Kemudian dia biaya pendidikan untuk anak dan keluarganya 1 juta, 6 juta. Kemudian biaya transportasi dia untuk kegiatan bekerja dan seterusnya itu 2 juta, 8 juta. Kemudian dia biaya saving 9 juta. Kemudian biaya 1 juta jadi 9 juta. Kemudian biaya emergency dia tambahkan 500.000. Jadi sisa yang bisa dia belanjakan itu 500.000 sebenarnya. Nah, makanya kita bicara adalah bagaimana harga kita bisa masuk di 500.000 budgetnya dia. Bukan berapa profit yang bisa kita hasilkan. Maka seringkali di sini pelanggan minta diskon, minta murah, bukan karena dia nggak bisa bayar, tapi budget dia yang dialokasikan untuk membeli produk atau jasa kita itu memang yang terbatas gitu. Nah, persaingannya adalah bagaimana kita bisa memenangkan cost di pelanggan itu. Please, kita bicara distribusi, selalu orang bicaranya adalah bagaimana produk kita bisa sedekat mungkin dengan pelanggan. Iya, benar. Tapi buat pelanggan, cara melihatnya adalah dia bicara convenience, kemudahan. Makanya Bapak Ibu perhatikan ya, retail-retail yang menggunakan nama Mart itu sekarang di hampir setiap ujung jalan ada. Kenapa? Semakin mudah didekati dengan pelanggan. Bahkan sekarang beberapa gerai-gerai sudah menggunakan istilahnya pembelian bisa melalui online gitu. Kenapa? Tinggal menggunakan klik, hanya menggunakan ujung jari, barang sudah langsung dikirim. Gitu. Promosi bukan sekedar promosi, komunikasi. Maka sekarang banyak perusahaan-perusahaan membuat yang namanya komunitas. Buat kayak Pak Haryo ini membuat WhatsApp group gitu ya. Kenapa? Karena bicara komunikasi.
Bukan sekedar promosi satu arah, tapi sudah dua arah. Kenapa? Karena pelanggan semakin pintar. Ya. Pelanggan semakin pintar, semakin dia banyak mengerti produk kita, dan biasanya mereka juga mengeksplor ke beberapa search engine gitu ya, sehingga dia tahu persis profil kita. Nah, kadang-kadang kita hati-hati, karena kita bicara dengan orang-orang yang memang lebih mengerti tentang produk kita, dan seterusnya. Nah, kemudian juga kita lihat ada namanya konsep digital marketing, ya. So, ini domainnya Pak Aryo nih. Kalau kita bicara sekarang digital marketing ini mau tidak mau harus Bapak Ibu cantumkan dalam marketing plan Bapak Ibu. Pertama, bagaimana kita memastikan bahwa produk kita ini bisa diakses oleh pelanggan kita secara digital. Orang sekarang lebih cenderung ya tidak bisa terlepas dari mobile phone. Bahkan ibu-ibu katanya sekarang pergi ke pasar, ke supermarket, ke restoran, ketinggalan dompet nggak masalah, asal jangan ketinggalan handphone. Kenapa? Karena HP itu bisa digunakan untuk fungsi pembayaran, bisa untuk pesan taksi, bisa untuk transfer uang, bisa untuk buka tabungan, ya, bisa untuk yang lain-lain. Artinya di sini fungsi digital itu harus masuk di sana. Makanya semua kegiatan kita, apakah itu kegiatan untuk merek atau branding dan segala macam, itu semuanya masuknya ke digital sekarang. Maka sekarang banyak sekali perusahaan-perusahaan sekarang sudah mulai investasi, terutama untuk mengupgrade ya, mengupdate juga fasilitas digitalnya agar bisa sedapat mungkin mengakses. Bahkan sekarang banyak orang sudah kartu namanya itu sudah ada barcode-nya aja. Jadi orang ngasih kartu nama, cuma di-scan barcode-nya udah otomatis datanya masuk ke HP-nya orang lain gitu. Dan juga video profil ya perusahaan, email segala macam terus harus jalan. Kenapa? Orang semakin mudah diakses dengan cara digital. Cuman eranya belum sepenuhnya 100% digital. Kenapa? Ini lebih banyak ke era-era anak-anak muda yang tahun 80-an ya lahirnya. Sehingga di sini kalau kita bicara digital, memang terutama Indonesia masih agak terlambat dibanding luar negeri. Tapi jangan lupa, 3-5 tahun ke depan, begitu anak-anak muda milenial ini yang sekarang sangat digital oriented, itu nantinya mereka masuk ke level yang sudah mapan, mereka menjadi seorang pengambil keputusan di satu perusahaan. Mereka para pengusaha yang nantinya akan sudah berhasil sukses, mau nggak mau eranya semua akan digital. Jadi tidak bisa lagi kita menggunakan pendekatan-pendekatan konvensional karena persaingannya sudah bergerak ke arah sana nantinya. Walaupun sekarang masih belum sepenuhnya seperti itu, tapi cepat atau lambat, siap tidak siap, kita akan masuk ke wilayah seperti itu. Nah, di dalam marketing plan juga harus hati-hati Bapak Ibu sekalian. Ada faktornya yang disebut dengan faktor tidak bisa kita kendalikan atau uncontrollable. Ya, yang sebelah kanan pasti Bapak Ibu sudah tahu. Yang kita sebut dengan 4P tadi atau 7P. Masalah ekonomi, ini juga tidak mudah. Sekarang orang dengan bicara kondisi resesi, di mana pertumbuhan Indonesia sudah di bawah minus 2% atau 2,53%, ini akan susah sekali kita bicara masalah kenaikan harga. Gitu. Kenapa? Karena daya beli kita, daya beli pelanggan kita akan tertekan dengan adanya resesi ini. Kemudian kondisi politik, ya sekarang apalagi nanti, kalau nggak salah 9 Desember ya, ada pilkada gitu ya, itu juga pasti akan terganggu gitu. Apalagi sekarang tarik menariknya, ini pilkada dulu atau pandemi dulu yang prioritas. Nah ini akan jadi satu hal yang mengganggu juga, terutama mengenai kondisi pasar nanti. Kemudian daya saing, ya daya saing mungkin Bapak sudah pernah mendengar. Kita lihat produk kita ini sudah kedaluarsa atau masih bisa bersaing atau benar-benar new product gitu ya. Makanya sekarang yang lagi tren ini, kalau tadi ada yang Bapak tadi bilang dari industri kesehatan, orang bersaing sekarang bagaimana berlomba-lomba mengejar vaksin itu segera bisa dilempar ke pasar. Karena orang udah bicara vaksin, ini bicara angkanya gede sekali ya, karena kedepannya orang bicara vaksin. Orang sekarang untuk pilkada aja mereka juga beli alat kesehatan, alat pelindung diri juga sangat besar sekali demand-nya. Masalah-masalah sosial, ya, masalah-masalah budaya, teknologi, ekologi, semuanya akan menjadi hal-hal yang bisa mematahkan marketing plan kita tiba-tiba mengalami distorsi, mengalami gangguan, tidak bisa dieksekusi karena hal-hal seperti ini. Beberapa waktu lalu sempat Bapak Ibu tahu ya, tiba-tiba saja
jaringan internet off gitu beberapa waktu, terutama IndiHome nggak salah, atau sempat off gitu. Wah, akibatnya berapa event itu batal semua karena sekarang sudah tidak bisa lagi tanpa menggunakan jaringan internet. Begitu terjadi gangguan di jaringan, ya sudah, maka beberapa event itu terganggu. Nah, hal-hal yang seperti ini sebenarnya dalam marketing plan bisa kita kendalikan dengan cara merubahnya menjadi faktor yang bisa kita kendalikan. Pertama dengan aliansi. Makanya kita banyak sekali ada asosiasi pengusaha, ada asosiasi para marketer, ada asosiasi sales, ada asosiasi para pengusaha dalam bidang-bidang tertentu misalnya. Dan juga melakukan lobby ke pemerintah supaya apa? Supaya ini harga ini bisa kondisi ini bisa dikendalikan. Contohnya misalnya dengan Omnibus Law itu ya. Itu banyak sekali para pihak yang mencoba melakukan lobby ke pemerintah dan bahkan juga mengajukan juga ke MK untuk memastikan bahwa ini bisa nggak sih masih bisa didiskusikan lebih lanjut dan seterusnya. Kemudian beberapa kegiatan-kegiatan seperti membuat produk-produk eco-friendly dan segala macam bisa membuat alternatif. Bagaimana meminimalisasi faktor yang tidak bisa kita kendalikan jadi bisa kita kendalikan. Nah, kalau kita ini bicara secara umum, ini kita gambarnya seperti ini sederhananya. Jadi kalau marketing plan itu kata kuncinya adalah targetnya market siapa. Nah, target market itu disentuh dengan 4P itu. Product, pricing, place, atau distribution, and promotion. Tapi produk 4P ini, ya price, place, promotion ini hanya bisa dikendalikan, bisa kita tuliskan kalau kita mewaspadai yang warna merah. Seberapa kompetitif kita, seberapa kuat teknologi itu akan berpengaruh pada produk atau jasa yang kita tawarkan dan seterusnya. Ini intinya seperti itu, memahaminya seperti itu. Nah, ini yang menarik. Mungkin Bapak Ibu agak sedikit terganggu ya melihat gambar yang agak ruwet ini. Sebenarnya ini sederhana sekali. Yang sebelah kiri bawah itu Bapak Ibu adalah namanya product life cycle. Itu siklus hidup produk. Yang sebelah kanan kita bicara masalah DCG metric. Jadi melihat gini ya. Kalau Bapak Ibu lihat di sini ya, ada ini ya. Ini adalah masa di mana biasanya produk itu mulai bertumbuh. Ya. Kurva. Ya, artinya masa-masa dia pertumbuhan atau introduction. Ya. Yang sumbu X ini, yang sumbu mendatar ini adalah biasanya kita bicara adalah waktu. Yang sumbu Y atau yang vertikal adalah kita bicara volume atau unit atau nilai revenue-nya, nilai rupiahnya atau nilai dolarnya. Nah, di masa-masa awal biasanya pertumbuhannya masih kecil, tapi biayanya besar sekali karena biayanya di sini, ya, profitnya di sini. Nah, kalau kita tarik garis ini, pastilah ini minus gitu, negatif. Nah, di sini kita bicaranya adalah kalau kita tarik ke sini sebelah kanan, yang warna hijau ini adalah larinya ke sini, tanda tanya. Produk baru pasti akan memasuki wilayah ini. Kenapa dia tanda tanya, question mark? Karena pilihannya dua. Kalau dia berhasil, dia akan menjadi bintang. Kalau dia gagal, dia akan menjadi dogs. Nah, strateginya gimana? Investasi. Genjot terus. Kalau masa-masa awal gini, pasti pilihannya tidak mau expense-nya harus gede. Makanya produk-produk baru itu biasanya di awal membutuhkan support yang besar dari manajemen dan terutama dari perusahaan, bagaimana dia bisa memastikan dia akan bertumbuh. Sama saja Bapak Ibu punya anak di rumah, baru masuk SD, sekali masuk uang mukanya udah 30 juta, kemudian SPP-nya sebulan 2 juta, mahal sekali, memang mahal. Apakah si anak itu pasti akan pintar? Kita nggak tahu. Apakah si anak itu pasti akan mendapatkan nilai yang baik? Kita tidak tahu. Apakah dia juga pasti akan menjadi anak yang berbakti pada orang tua nantinya? Juga kita tidak tahu. Kenapa kita tidak usah semua, tapi kita berani menyekolahkan anak kita ke biaya mahal? Sekolahnya. Karena kita berharap anak kita tuh nanti menjadi ini, menjadi star ini, menjadi bintang gitu. Untuk bintang ya kita harus kasih masukan makanan, nutrisi, sekolah yang bagus dan fasilitas yang mendukung agar dia menjadi bintang. Nah, namanya strategi kita bergerak ke arah kiri. Nah, setelah dia masuk ke sini,
dia akan masuk ke wilayah kedua, yaitu wilayah pertumbuhan. Di wilayah pertumbuhan ini biasanya akan tercapai titik yang kita sebut dengan break-even point. Ini break-even point di sini. Ya. Artinya apa? Break-even point itu adalah biaya dikeluarkan dengan sales yang dihasilkan sudah ketemu mencapai titik impas. Nah, di sini sudah mulai terjadi keuntungan, sedikit naik gitu. Baru nanti setelah itu produknya masa. Nah, pada saat masa produk seperti ini, yang garis merah larinya sudah menjadi bintang. Maka selalu perusahaan pengennya itu semua produknya berada di posisi bintang. Karena apa? Bintang itu artinya apa? Dia pertumbuhannya besar dan dia pasar-pasarnya juga lumayan gitu. Nah, setelah itu dia akan masuk ke wilayah dewasa. Pada saat dewasa, kalau kita tarik ke bawah ini warna hitam ya. Ini adalah kategori cash cow. Cash cow itu sapi perah. Sapi yang gemuk tinggal diperah susunya saja, dagingnya bisa dimakan, dan kita tidak perlu keluar biaya banyak. Ini orang-orang sudah mendekati usia 50, 45 tahun ke atas yang sudah dewasa, penghasilan sudah mapan, sudah nggak terlalu butuh banyak biaya, tapi sudah mulai banyak tabungannya, jadi sudah mulai kaya. Nah, ini produknya seperti itu. Jadi produk yang sudah maturity ini, produknya sudah cukup lama, tapi bisa menghasilkan keuntungan dan tidak perlu investasi besar. Nah, yang ketiga adalah, yang terakhir adalah keempat adalah produk yang mengalami masa penurunan atau declining, atau kita sebut dengan yang warna ini ya, warna coklat adalah produk yang kategori dogs. Artinya market share-nya kecil dan pertumbuhan sudah nggak ada. Nah, biasanya cuma pilihannya ada dua ini, di co-marketing atau dimatikan saja gitu. Karena apa? Karena sudah tidak ada untungnya sama sekali. Maka selalu perusahaan adalah bagaimana dia membuat satu produk yang sifatnya itu naik terus gitu. Pada saat dia naik ini, ya kalau bisa jangan turun. Tapi nanti dia buat produk baru lagi ke sini, naik lagi. Produk lagi sini, naik lagi gitu. Sehingga kalau kita tarik garis lurus, nantinya garisnya seperti ini. Nah, gitu. Perusahaan selalu ingin membuat produk-produk baru terus gitu ya. Jasa-jasa baru lagi, supaya apa? Supaya jangan sampai turun secara total omsetnya. Akan apa? Karena kalau turun itu akan setengah mati. Maka di masa pandemi ini kata kunci adalah inovasi. Kata kunci kedua adalah kreativitas. Karena di sinilah yang bisa membuat Bapak Ibu bisa berhasil. Ya. Nah, kira-kira itu Bapak sekalian yang bisa saya sampaikan. Pas 1 jam ya Pak Aryo. Mungkin selebihnya saya serahkan Pak Aryo untuk kita diskusi supaya lebih menarik buat Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ya, oke. Terima kasih Pak Aryo, luar biasa. Waduh, ini materi 2 SKS 1 semester. 1 jam. 1 jam. Ya. Ya, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu Bapak Ibu, teman-teman. Kita kasih aplaus untuk Pak Aryo yang sudah sharing. Ya, kita akan buka sesi tanya jawab. Silahkan disiapkan dulu pertanyaannya. Tapi sebelum tanya jawab, Pak Ganda sudah siapkan kamera, mau ngajak kita foto bersama. Ya Pak Ganda. Pak Ganda, selamat malam. Ya, oke. Halo, kamera sudah siap. Foto bersama ya. dulu, Ibu. Ya. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita memasuki sesi tanya jawab, kita foto bersama dulu ya. Oke, silakan Pak Ganda dipandu. Kasih apresiasi buat Pak Aryo yang luar biasa di hari ini ya. Ya, Pak. Materinya mantap. Wah, yo. Di chat sudah banyak pertanyaan juga Pak Aryo. Oh iya, terima kasih Pak Ganda. Nah, Pak. Oke. Mohon izin dibuka dulu yang lain. Sudah, Pak. Oke, yang halaman pertama dulu ya Pak Aryo ya. Nah, yuk. Enggak Pak, silakan Pak. Oke, 1, 2, 3. Ya, siap. Yang halaman kedua ya sekarang ya. Tolong dibuka dulu videonya Bapak Ibu. Nah. Wah, masih tertutup semua yang kedua nih.
Ya, sambil menunggu Pak Skanda menyelesaikan kameranya, saya mencoba untuk menengok chat room ya. Ada beberapa pertanyaan, saya coba bantu sampaikan. Nanti Pak Aryo silahkan bantu menjawab. Nanti setelah ini menjawab beberapa pertanyaan, nanti disambung pertanyaan secara live saja ya, biar seru ya. Oke. Ya, ya. Nah, ada ya. Kenapa? Sudah Pak Ganda? Ya Pak, sudah. Aman Pak. Sudah ya? Sudah. Baik, Pak Aryo, pertanyaan yang di chat room mau dipilih sendiri atau mau saya bacakan, Pak? Monggo Bapak aja, saya ngikut Bapak, kan Bapak yang Ya, ini ya. oke. Ya, tadi ada pertanyaan dari Pak Vence Ginting. Pak Vence Ginting masih ada, Pak? Masih itu masih. Pak Vence? Masih Ya, Pak, Pak masih. Vence ini tadi tanya apa yang dimaksud dengan financial community pada relationship marketing. Silakan Pak Aryo. Ya, Ini baik. dari Terima Pak. kasih Pak Vence Ginting, pertanyaannya bagus sekali Pak. Jadi kalau kita bicara marketing itu mau tidak mau kita tidak bisa terlepas dari teman-teman di bagian keuangan Pak. Ya, baik itu dari dalam perusahaan maupun di lingkungan di luar perusahaan, terutama misalnya pihak perbankan atau fintech yang sekarang lagi rame nih. Kenapa kita perlu membina hubungan dengan mereka? Karena ada kalanya kalau kita menjual produk yang relatif mahal, yang mungkin harganya di atas 2-3 M, itu tentunya tidak semua perusahaan bisa menjangkau. Maka kita perlu mengajak mereka sebagai teman kita, sebagai rekanan kita, untuk membantu memfasilitasi agar pelanggan kita itu bisa membeli produk kita yang harganya sangat mahal dengan fasilitas keuangan yang mereka bisa bantu. Gitu. Jadi kita bicara masalah sinergi. Karena kadang-kadang marketing kalau udah bicara ingin menjual produk tapi harganya mahal, pembeli yang nggak bisa beli, berhenti sudah. Nah, makanya kita perlu menggandeng teman-teman dari komunitas keuangan, baik itu dari dalam maupun di luar perusahaan, baik itu dari perbankan maupun dari fintech dan jasa keuangan yang lainnya, agar bisa membantu kita, terutama dalam mencapai memfasilitasi pelanggan kita. Nah, itu dibina dengan hubungan relationship. Kita sering ngajak ngobrol mereka, kadang-kadang ngopi bareng, kita juga bisa dapat ilmu mereka terkait dengan kondisi keuangan sekarang ada dan seterusnya. Itu kira-kira Pak Vence Ginting. Semoga bisa memenuhi pertanyaan Bapak. Ya, Pak Vence? Ya Pak, sudah Pak, makasih Pak. Jelas, Oke, jelas. ya, terima kasih Pak Vence. Ya, pertanyaan berikutnya dari Pak Juni ya. Pak Juni, Pak Juni ini bergerak di bidang bisnis kesehatan. Strategi marketing terutama selling dengan strategi helping. Nah, demo produk, promo dan lain sebagainya, sejauh mana biaya dianggarkan. Pak Juni bisa on Pak Juni? Ya, gitu. Ya Pak Juni, mungkin pertanyaannya langsung saja Pak ya, silakan Pak. Ya. Ya, jadi kalau kesehatan itu kan ya kayak Otsuka ya. Iya Pak. Kalau infus dicobakan kan nggak enak ya, gitu ya Pak Arya ya. Jadi siapa yang mau nyoba infus ya. Tapi kalau untuk yang obat dan sebagainya atau minuman suplemen itu, nah itu sejauh mana dianggarkan? Katanya dengan anggaran produk ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau sosial media pilihan itu apa? Facebook atau YouTube atau apa kalau perusahaan ya? Kan perusahaan kayak anak muda pakai Instagram atau pakai apa? Nah itu pilihan yang elegan untuk perusahaan apa gitu Pak Aryo. Ya. Itu Mas Aryo. Ini namanya mirip ini Mas Aryo sama Mas Aryo, sama-sama pakar. Kalau yang ada hanya itu gurunya Pak, saya muridnya gitu aja. Baik, terima kasih Pak Juni, menarik sekali Pak. Jadi sebenarnya kalau yang Bapak maksud kan adalah semacam donasi ya Pak, tentunya ya. Artinya dalam kondisi seperti tertentu Bapak ingin membantu satu kondisi masyarakat dengan memberikan produk, kurang lebih gitu ya Pak. Maksud Bapak berapa anggarannya? Tidak ada Pak, angka yang pasti bisa menjawab Pak. Saya baca teks manapun tidak ada. Yang ada adalah justifikasi atau kebijakan dari masing-masing perusahaan. Kalau biasanya secara umum yang CSR itu angkanya sih 2,5 sampai 5%. Ya. Corporate Social Responsibility.
Tapi ada juga orang nggak mau Pak, nggak mau sosial Pak, jadi langsung CR saja, corporate responsibility, karena dipaksa oleh negara. Kalau nggak gitu nanti dia nggak nyumbang-nyumbang ya, kayak perusahaan tambang segala macam gede-gede itu kalau nggak dipaksa gitu, dia nggak peduli dengan komunitas masyarakat sekitarnya gitu. Nah makanya selalu orang diminta untuk bagaimana berbagi, peduli, baik itu sebagai bapak angkat, bapak asuh, atau mempunyai mitra binaan UMKM dan seterusnya, itu dialirkan ke sana. Angka anggarannya sih relatif Pak. Tapi kalau kita bicara 2,5% dari perusahaan yang omsetnya triliunan kan beda dengan 5% perusahaan yang omsetnya masih jutaan ya Pak. Nah itu mungkin beda. Sosial media saya pikir semuanya baik Pak sekarang ini. Hanya memang trennya itu orang lebih cenderung mobile ya Pak. Kalau kita bicara marketing itu ada namanya pendekatan 360 derajat. 360 degrees. Artinya bisa saja seseorang aktif di YouTube atau di Facebook atau di LinkedIn atau di WhatsApp misalnya atau mungkin di Instagram dan seterusnya. Tapi biasanya orang cenderung kalau LinkedIn ini untuk cari kerja ya Pak. LinkedIn biasanya kan isinya lowongan gitu. Kalau Facebook ini untuk orang-orang yang temenan gitu ya, nyari teman-teman. Kalau orang yang lebih profesi biasanya mereka masih ke Instagram. Kalau orang yang ingin sering curhat itu larinya ke Twitter gitu. Jadi tidak ada batasan yang baku Pak. Hanya ini adalah pemahaman saja. Kalau menurut saya sih Pak, kalau Bapak bisa menggapai semua itu akan lebih baik. Karena kita tidak tahu pelanggan kita tuh berada di mana. Apakah dia aktif di Facebook, apakah aktif di WhatsApp, apakah aktifnya di YouTube, atau aktifnya di malah mungkin di Twitter gitu. Sering dia baca Twitter dan seterusnya. Saran saya sih Pak, Bapak coba dulu explore semuanya. Kemudian setelah itu Bapak lakukan cross check Pak. Pada saat dia sudah transaksi dengan Bapak tanya, selama ini Bapak mendapat informasi mengenai rumah sehati ini dari mana Pak? Oh saya biasa lihat Bapak di YouTube. Oh berarti YouTube kena. Makanya selalu kita tanya dulu, selalu melakukan evaluasi untuk memastikan dari mana akses dia itu bisa mendapatkan untuk mengenal kita. Nah ini saya pikir lebih tepat ke sana. Ya, itu jawaban saya. Mungkin nanti Pak Aryo pasti lebih update lagi karena dia memang bermainnya di sosial media. Walaupun memang itu sekarang relatif masih mulai sekarang udah mulai menarik perhatian, tapi belum semua perusahaan melirik ke arah sana. Gitu kira-kira Pak. Oke. Baik, terima kasih Pak Aryo atas jawabannya. Untuk pertanyaan berikutnya yang ada di chat room saya tidak akan bacakan. Silakan langsung saja ya. Silakan langsung saja, ada Bu Silviani yang mau tadi bertanya. Silakan langsung saja Bu Silviani, juga Pak Sarwo dan lainnya. Silakan Bu Silviani. Langsung aja ke Pak Aryo ya. Oke. Ya, makasih Pak. Ya, selamat malam Pak Aryo. Selamat malam Bu Silviani. Ya, baik Pak. Senang sekali Pak dapat pencerahan dari Bapak. Dan saya akan banyak terinspirasi untuk mengembangkan kompetensi sumber daya manusia di daerah. Nah, oleh karena itu ada beberapa pertanyaan, mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman baru, pencerahan baru, dan menginspirasi saya sebagai seorang ASN, yaitu pelayan publik. Nah, ya jadi kira-kira seperti ini, karena dalam reformasi birokrasi pemerintah itu dibangun mindset pelayanan. Nah, kira-kira bagaimana cara membangun mindset pelayanan? Karena pelayanan publik khususnya itu ada slogan untuk menswastakan organisasi, untuk menswastakan instansi pemerintah ya, organisasi. Jadi meniru cara-cara swasta, misalnya marketingnya tadi. Nah, kira-kira apa yang bisa diterapkan dan strategi marketing apa bagi organisasi pemerintah? Dan yang paling penting adalah mindset, karena mindset ini yang paling susah, karena kita ingin berubah dan ingin melakukan pelayanan maksimal. Kita sudah cukup untuk mencari apa kebutuhan pelanggan, tetapi sistem yang ada di dalam organisasi itu masih sulit untuk kita
lakukan sendiri, perlu kerjasama. Mana lagi kalau pimpinan di tempat organisasi. Nah, karena sekarang memang dituntut untuk seorang ASN itu agen-agen perubahan. Jadi saya sangat ini sehingga nanti bisa barangkali saya lebih sosialisasikan tentang ilmu malam ini. Terima kasih, Pak. Iya. Pak Aryo, boleh saya jawab langsung? Silakan Pak, langsung saja Pak. Ya, ya. Terima kasih Bu Dr. Gigi Silviani Kesuma. MPH-nya dari mana? UGM atau mana? UGM, Pak. Oh ya. Tahun berapa Bu sana? Saya ngajar di UGM soalnya. Oh iya ya. Iya tahun FML-nya? 2018 ya. Bukan 2008. Manajemen rumah sakit kebetulan, Pak. Prof. Utari. Iya, Dokter Utari. Segalanya. Iya, ya. Saya belajar beberapa waktu di sana. Nah, baik. Memang kalau kita bicara mindset, ini kita bicara SDM ya, sumber daya manusia. Betul. Biasanya problem utama di pelayanan publik adalah kesiapan dari sumber daya manusia untuk bisa mengadaptasi dengan gaya-gaya ya, terutama di swasta. Cuman kita harus pahami juga bahwa yang namanya ASN itu kan ada tupoksinya, tugas pokok fungsinya. Dan sudah ditetapkan, apalagi kalau Ibu PNBP ya. PNBP itu udah nggak bisa kemana-mana, karena apa? Karena sudah harganya, tarifnya sudah ditetapkan gitu. Dan satu sisi Ibu harus bergerak ke arah lebih melayani, tapi kok yang didapatkan nggak setara gitu. Budgetnya terbatas, apalagi atasannya masih banyak orang-orang kolonial yang tidak mudah berubah ya. Yang paling gampang menurut saya adalah, saran saya pertama, Ibu harus banyak melakukan introduksi dengan mengundang orang-orang dari luar untuk bisa melakukan upaya istilahnya itu introduksi, memberikan pencerahan lah. Karena biasanya pengalaman saya mengajar di beberapa institusi atau instansi pemerintah, itu selalu kata kuncinya, kalau training itu selalu sebaiknya kepala bironya, kepala bagiannya kalau bisa ikut gitu. Jangan cuma kepala seksinya gitu. Karena apa? Karena justru yang menentukan itu yang di atas. Nah, kemudian kedua, kita harus berani merubah dari diri kita sendiri dulu, Bu. Minimal budaya Ibu untuk lebih bisa melayani dengan baik. Artinya kita bicara marketing itu kan kata kuncinya kan selling yourself ya Bu ya. Menjual diri dulu ya. Artinya kita nggak bisa memanggil orang lain untuk bisa membeli produk kita atau jasa kita sebelum orang itu percaya dulu dengan kita. Nah, artinya saya sarankan Ibu lebih banyak bagaimana melakukan personal selling dulu, menyatakan atau melakukan positioning bahwa Ibu adalah orang yang sudah siap berubah, sudah bisa melakukan sesuatu yang sekarang harus sudah seperti ini. Walaupun yang lain belum, tidak apa-apa, Bu. Istiqomah aja. Jalan terus aja. Karena kadang-kadang keberhasilan itu terganggu karena kita menyerah di tengah jalan, kan? Jadi sukses itu kadang-kadang fail bukan karena kita nggak bisa mencapai, tapi kita give up. Saran saya Ibu tetap berjalan, dan selebihnya Ibu mengajak orang-orang lain, teman-teman Ibu, sejawat Ibu yang sepaham atau sehaluan dengan Ibu untuk bersama-sama mereka berubah, mengajak ke perubahan. Karena kalau seorang Ibu Dr. Gigi Silviani Kesuma MPH 1 orang, beda dengan 2-3 orang yang bersama-sama, lama-lama perubahan itu akan terjadi, perubahan itu akan terjadi kalau digerakkan oleh bersama-sama. Butuh waktu, tapi saya yakin Ibu bisa. Terima kasih. Iya, Ya, Pak. Baik. Ada lagi yang mau disampaikan, Bu? Iya, mungkin yang lain dulu Pak, supaya baik. ini ya. Baik, silakan. Terima kasih Bu Dr. Gigi Silviani. Berikutnya silakan siapa yang mau bertanya langsung saja ya, live saja ya. Oke, silakan siapa? Mungkin Pak. Silakan. Ini yang nulisnya panjang amat nih. Ya, Pak. Isal atau Pak Mujiran, mau silakan. Ya. Malam Pak Aryo. Malam Pak Mujiran. Sedikit tanya mengenai perbedaan marketing plan, business plan, sama bisnis model canvas ya, agak beda-beda tipis nih kelihatannya. Ya. Kalau lihat dari bisnis plan mungkin bagian
di dalamnya salah satunya di marketing plan juga mungkin ya. Iya. Itu yang pertama. Terus yang kedua mengenai marketing plan yang sudah kita setting nih di internal, upaya kita untuk melindungi dari tim yang tim kita nih yang sales dan marketingnya yang tingkat turnover-nya tinggi itu gimana ya Pak ya? Karena sering terjadi gitu pada saat semua sudah di setting gitu ya, itu bocor gitu ke kompetitor gitu. Lalu kemudian yang nomor 3 yang terakhir saya tanya soal KPI untuk sales dan marketing. Kebetulan saya di bidang properti, Pak. Jadi kalau sales kan kita jelas goals-nya itu konversi penjualan ya, Pak ya. Kalau marketing, terutama di digital marketing, goal-nya itu kan goal-nya itu kan ke leads atau jumlah prospek. Yeah. Nah, sedangkan biasanya nih sales itu agak sulit kalau dikasih KPI. Kadang-kadang kalau sudah penjualnya sudah mencapai target, ya kita ampuni gitu KPI-nya. Yang tadi seperti Pak Ariel bilang. Nah, apakah KPI ini malah menjadi, kalau diberlakukan untuk sales dan marketing akan menjadi penyebab tingkat turnover-nya yang menjadi semakin tinggi itu, Pak? Nah, itu aja dulu, Pak, dari saya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Mujiran, atas pertanyaan yang bagus sekali, Pak. Kalau kita mencoba membandingkan, Pak ya, letak posisi antara business plan, marketing plan, dan business model canvas, sebenarnya marketing plan itu adalah bagian dari business plan. Hanya kalau business plan itu levelnya di korporasi, kalau marketing plan itu bisa di level divisi atau di level bagian. Karena kalau korporasi kan mencakupi marketing plan, production plan, financial plan, operation plan, human resources plan. Marketing plan salah satu bagian daripada business plan. Nah, business model canvas ini sekarang model yang baru yang biasanya digunakan dengan menggunakan 9 model blocks, 9 building blocks. Ya. Nah, ini sekarang banyak digunakan terutama untuk kita mengetahui, terutama adalah untuk bisnis baru, Pak. New business itu lebih tepat kalau kita menggunakan new business model itu dengan canvas. Kemudian canvas ini juga biasanya digunakan untuk kita bisa lebih melihat dengan lebih sederhana karena semua diletakkan dalam satu kanvas, Pak. Jadi kelihatan gitu, siapa customernya, siapa usernya, siapa apa produknya dan segala macam lebih mudah sehingga dia dikelompokkan. Kalau marketing plan itu kan diuraikan, ya makanya suka lebih cenderung tebal karena banyak lampiran-lampirannya. Kalau kanvas itu digambarkan sehingga kita memudahkan kita dalam memahaminya karena lebih dituangkan dalam bentuk gambar yang lebih sifatnya pointer. Makanya seringkali juga ada orang yang menggabungkan, Pak, marketing plan itu dipresentasikan dalam bentuk business model canvas, bisa. Banyak masa saya mengajukan presentasi terutama atau tesisnya, ya dia menggunakan 9 model canvas ini. Kemudian bagaimana memaintain sales force kita supaya turnover-nya tidak tinggi. Ini cuma masalahnya adalah bagaimana kita mendekati mereka dengan hati, Pak. Empati. Sales ini orangnya, pengalaman saya, Pak, sekian tahun itu, mereka ini adalah orang yang sebenarnya memerlukan perhatian dari atasan. Bukan sebagai atasan, tapi sebagai teman mereka. Karena sales ini pressure-nya tinggi, Pak. Pekerjaan sales pekerjaan sangat tinggi. Pressure-nya dari perusahaan ditekan harus capai target, ketemu pelanggan diomelin habis-habisan karena barangnya nggak bisa dijual, sampai rumah dimarahin lagi sama istrinya. Waduh, double, triple ya problemnya. Makanya orang sales ini kan tingkat kesabarannya tinggi. Nah, tapi itu tidak harus menjadi suatu pengecualian karena mereka juga harus sering diajak bicara. Kata kunci kedua adalah selain pendekatan atasan adalah komunikasi, Pak. Biasanya sales itu kalau dalam posisi tertentu, saya lakukan adalah saya declare aja. Kondisi kita seperti ini, posisi kita seperti ini, kita lakukan seperti ini. Kalau nggak kita lakukan seperti itu, ya kita kan nggak bisa mencapai lagi. Ini rumah kita bersama, ini adalah kegiatan kita bersama, kondisi kita sekarang mengalami pandemi seperti ini, yuk gimana kita caranya itu. Mereka diberi kesempatan tampil dan mengemukakan ide, Pak.
harus atas bawah. Jadi bukan top down atau bottom up, tapi DLP. DLP itu kombinasi antara top down dan bottom up, Pak. Jadi saran saya komunikasi tetap harus dijalin, beri mereka panggung, kesempatan untuk mengutarakan permasalahannya dan kita dengarkan. Ya. Kadang-kadang kita nggak harus bisa ngasih solusi yang tepat, Pak, tapi kita mendengarkan saja. Mereka sudah sangat terapresiasi, Pak. Ya. Kemudian KPI, apakah KPI bisa dihilangkan? Sebaiknya jangan dihilangkan, Pak, karena itu adalah pengukuran untuk prestasi, terutama untuk pembayaran insentif dan segala macam. Hanya mungkin disesuaikan angkanya, supaya lebih bisa tercapai. Kan ingat ya, Pak, salah satu goals kita kan harus SMART. SMART itu A-nya kan achievable. Jangan sampai goal-nya itu terlalu tinggi, malah nggak achieve, tapi membuat mereka dimotivasi. Nah, sebaiknya ini harus disesuaikan. Makanya seringkali disarankan review target itu secara rutin minimal sebulan sekali untuk memastikan kecapai apa enggak ya. Dan kalau nggak kecapai, kita dengarkan mereka alasannya apa. Mereka pasti lebih banyak alasannya, Pak. Banyak tuh orang-orang itu. Apalagi orang properti, wah pinter-pinter ngomongnya. Ya. Tapi yang jelas ya, kalau mereka bicara 10, Bapak jangan dengerin 10 semuanya ya. Karena banyak sekali apa istilahnya itu aksesorisnya gitu. Tapi jelas masalahnya apa? Kemudian kalau perlu Pak, saran saya Bapak join visit atau kunjungan bersama dengan mereka ke lapangan. Dampingin mereka, being partner, being their coach, menjadi coach mereka agar mereka tahu ini loh kondisinya seperti apa, dan kita juga tidak merasa harus semuanya percaya, tapi kita juga melihat sendiri kondisinya seperti apa. Jadi saran saya Pak, bukan dihilangkan tapi disesuaikan atau mungkin ditata ulang angkanya supaya KPI-nya itu lebih menarik. Dan KPI yang paling bagus adalah bukan semata-mata penjualan, penagihan, atau produk yang berapa banyak item-item baru yang terjual, tapi paling penting adalah new customer, Pak. Bapak harus punya target pada mereka, pelanggan baru berapa harus Bapak dapatkan. Sebab kalau hanya mencapai penjualan dari pelanggan yang sekarang ada saja, ingat ya Pak, rumusnya ada rumus 10%. Setiap tahun itu Pak, Bapak suka tidak suka, siap tidak siap, Bapak akan kehilangan minimal 10% pelanggan Bapak. Apakah dia itu pindah, apakah dia itu beli produk pesaing, atau sama sekali nggak mau beli produk Bapak. Artinya Bapak selalu menambah 10% new customer, agar untuk bisa menetralisir atau mengkompensasi kehilangan 10% customer Bapak setiap tahunnya. Itu saran saya Pak Jiran, semoga bermanfaat. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak Aryo. Sama-sama. Ya, terima kasih. Masih ada waktu. Kalau siapa lagi yang mau bertanya, silakan. Pertanyaannya banyak ini. Saya Pak Aryo. Oh, silakan. Oke, silakan. Pak Sarwo ya. Oh, Pak Sarwo dulu, silakan. Sebentar ya Pak Syafir ya. Pak Sarwo dulu, silakan Pak Sarwo. Ya, terima kasih Pak Aryo. Ya Pak. Pak Aryo, terima kasih Pak. Ini ilmunya daging banget nih Pak. Daging wagyu Pak. Saya belum lihat wajah Bapak nih, lihat, tapi koleksi ini bagus banget. Background-nya bagus. Pak. Oke, Pak, nggak pakai wajah soalnya lagi ini Pak. Silakan Pak, bisa dibantu Pak. Ya, thank you ilmunya nih Pak. Hari ini ilmunya daging banget Pak. Ya Pak, makasih Pak. Pak, itu mau nanya ini Pak, tentang bisnis plan Pak. Marketing plan ini kan bagian dari bisnis plan Pak. Iya Pak. Nah, jangan untuk bikin bisnis plan ini kan ada pull, ada apa, cara pull, ada cara push Pak ya. Iya. Ya, itu yang paling baik, yang paling bagus yang mana Pak ya? Kalau untuk bikin bisnis plan yang bagus gitu Pak. Itu pertama Pak. Yang kedua Pak, mungkin Bapak ada ini nggak Pak? Apa grup atau apa gitu yang tempat Bapak sharing-sharing ilmu gitu Pak. Mungkin jika bisa bergabung gitu Pak. Karena kalau cuma mendengarkan Bapak 1 jam doang kayaknya kurang nih Pak. Oh gitu ya Pak. Ya, thank you Pak. Ya, baik. Baik, hanya itu Pak Sarwo? Ya, itu aja Pak, thank you Pak. Baik, terima kasih Pak atas apresiasinya, saya coba jawab ya Pak. Bagaimana cara membuat business plan? Ini tidak mudah Pak, karena masing-masing perusahaan itu punya budaya yang berbeda. Ya. Kalau perusahaan multinasional, biasanya dari headquarter-nya sudah ditetapkan, kita harus growth atau tumbuh misalnya 10%. Ya sudah, maka seluruh dunia harus mengoptimalkan atau mencapai angka 10% itu. Nah, tinggal kita menerjemahkannya ke bawah. Tapi ada juga perusahaan yang mencoba mendengar dulu dari manajemennya.
dari timnya, dari para manajernya. Berapa rencana kalian? Apa yang diusulkan? Berapa angka yang dicapai? Sekian, kemudian digabungkan dari marketing berapa, dari finance berapa, investasi yang mau ditanamkan, terus dari produksi berapa anggaran yang dibutuhkan untuk biaya produksi, kemudian dari human resources dia harus merekrut berapa orang atau dia harus mencat berapa orang misalnya kalau terjadi kondisi declining dan seterusnya. Nah, biasanya di sini yang paling menarik atau paling tepat adalah pada awalnya dikumpulkan dulu Pak semua pihak terkait, terutama yang berkaitan dengan komponen business plan ini, terutama para leader dari masing-masing unit itu. Kemudian kita brainstorming dulu untuk sepakat nih angkanya berapa. Nah, terakhir itu kuncinya di keuangan. Dari keuangan nanti menentukan kira-kira angka yang sudah ditetapkan ini kita bisa capai nggak? Kira-kira kebutuhan kita seperti apa? Bagaimana kondisi keuangan kita? Apakah kita masih harus menggunakan dana suntikan dari pihak perbankan atau bisa kita gunakan dengan dana swadana yang kita punyai? Atau harus menambah kapital modal baru karena itu kita bicara investasi pengembangan dan seterusnya. Nah, setelah dicapai baru kita sepakati bersama. Kemudian kita lempar masing-masing, oke kerjakan. Gitu. Itu yang paling baik seperti itu Pak. Jadi setiap orang merasa dilibatkan, being involved. Setiap orang merasa didengar pendapatnya. Dan kalau ada pendapat yang bagus, kita apresiasi Pak. Ya kadang-kadang tidak mudah ya, karena setiap orang memang butuh panggung Pak, tapi tidak semua orang harus naik panggung Pak, harus bergantian. Jadi bagaimana kita sebagai manajemen menata agar masing-masing orang itu punya kesempatan untuk tampil dan bisa mendapatkan apresiasi atas usulannya dia, dan dia kalau dia menyatakan ini kan usulan saya dulu, nah benar kan kamu yang usul, apa kamu nggak bisa kerja, lebih gampang kita cross check baliknya Pak. So kalau enggak nanti kalau hanya top down saja, nanti yang terjadi adalah ya kalau dia capek dia merasa ya ini sudah memang prestasi saya, kalau dia nggak capek yang dia sarankan siapa? Atasannya. Paling gampang gitu, karena rumusnya itu selalu atasan tuh membicarakan bawahan, bawahan membicarakan atasan. Lingkarannya seperti itu, makanya harus dipertemukan bersama, duduk bersama, kita sepakati angkanya berapa, satu sepakat, silakan diterjemahkan, kemudian kita kumpulkan lagi, kita review bersama. Itu saran saya Pak. Kemudian mengenai grup saya nggak punya sih Pak, saya memang bukan tipe yang ya sementara ini belum masuk ke sana sih. Tapi saya ada YouTube Pak, ada YouTube, ada Bapak ketik aja Aryo Sutrastiadi, ada di saya juga kadang-kadang menulis di Instagram, kadang saya juga menulis di Twitter, tapi tidak seaktif yang lain. Tapi kalau ini saya pikir juga sekarang sudah waktunya saya mulai banyak berbagi ya Pak. Bahkan saya sering diundang pun kadang-kadang saya malah nggak mau dibayar kalau yang mengundang perguruan tinggi karena memang niat saya adalah berbagi. Karena di level seperti kita ini sudah not how much you can get, but how much you can give. Gitu ya Pak Sarwo. Semoga bermanfaat, Pak. Terima kasih, Pak Sarwo. Ya, terima kasih, Pak. Sangat bermanfaat, Pak. Amin, makasih, Pak. Oke, ya terima kasih, Pak Sarwo. Silakan, Pak Syafrizal. Berikutnya. Ini kawan dari Padang ini, Pak salah. Oh ya, silakan di-unmute dulu, Pak. Di-unmute dulu, Pak. Pak Syafrizal, di-unmute dulu, Pak. Ya, di-unmute dulu Pak Syafrizal. Oke Pak, makasih. Ya, oke, silakan Pak. Assalamualaikum Pak Rio, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, peserta Zoom meeting pada malam ini. Mendengarkan presentasi Pak Rio ini seakan-akan saya berada di dalam kelas ruangan sewaktu berada di Sekretariat Indonesia dulu Pak. Bersama Pak Rio. Jadi rasanya lepas juga kerinduan mendengarkan presentasi dan motivasi dari Pak Rio. Terima kasih Bapak. Gini Pak Rio, dalam sebuah usaha baru, kira-kira bisa enggak kita mendapatkan gambaran berapa lama waktu idealnya untuk mencapai break even point? Kemudian kalau seandainya dalam masa tersebut tidak tercapai, apa yang sebaiknya kita lakukan gitu? Apalagi sekarang ini kan masa pandemi COVID-19. Dan rasa-rasanya daya beli masyarakat atau ekonomi masyarakat ini sangat berat rasanya sekarang gitu. Jadi kalau seandainya kita harus banting setir, kira-kira bisnis apa yang ideal untuk saat ini dan bagaimana cara untuk memarketingkannya untuk yang sebaiknya kalau seandainya
kita membuka bisnis baru. Saya mungkin seorang apoteker yang rasanya lari dari jalur nih Pak. Ijazah aja nggak digunakan sekarang karena merasa di bisnis bidang obat-obatan perapotikan rasanya tidak begitu menjanjikan saya lihat untuk saat ini gitu. Jadi barangkali itu Pak Aryo mungkin bisa kita mendapatkan pencerahan. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan dan inbox untuk bisa bergabung. Tadi saya mengucapkan terima kasih banyak Pak Aryo. Sama-sama Pak. Ya. Safrizal ini beliau ini orang yang selalu saya kagumi karena sangat bijak sekali dalam memberikan petuah terutama pada anak buahnya di timnya, ini termasuk orang yang hebat. Ya, makasih Pak Aryo. Kalau kita bicara break even point Pak, saya pikir tidak ada angka yang bisa memastikan berapa lama ya Pak, tergantung. Contoh yang paling sederhana restoran Pak, kafe ya. Kafe itu biasa orang menggunakan istilahnya 3 bulan. Kafe 3 bulan nggak break even point udah ganti menu atau ganti chefnya gitu, ganti kokinya. Karena biasanya orang menggunakan itu 3 bulan karena 3 bulan itu critical point gitu. Tapi ada juga yang menggunakan istilah 1 tahun. Kenapa? Karena dia pinjam duitnya 1 tahun. Kalau 1 tahunnya nggak bisa balikin, ya sudah berarti itu lampu kuning gitu Pak. Nah, biasanya yang perlu kita lihat adalah tanda-tandanya Pak. Tanda-tandanya pertama itu yang pasti adalah omset turun ya Pak. Itu 1. Kemudian jumlah pelanggan kita berkurang. Itu 2. Ketiga, komplainnya semakin banyak. Apa gitu masalah kualitasnya, apa gitu masalah delivery-nya, apakah masalah servisnya, apakah masalah kompetensi manusianya. Ya. Nah, kalau 3 itu terjadi, kemudian terakhir adalah kondisi keuangan kita sudah semakin berat, artinya kalau kita bicara bisnis kan kita juga punya dana cadangan ya Pak. Jangan Bapak habiskan semua investasi Bapak ke satu bisnis. Ingat Pak, jangan taruh semua telur dalam satu keranjang ya Pak. Jadi Bapak harus punya keranjang kedua, keranjang ketiga. Nah, kalau keranjang 1 sudah habis telurnya, ya kita carilah keranjang kedua untuk menutup atau menambal problem yang di keranjang pertama. Artinya Pak, saya nggak bisa mengatakan berapa lama, tapi ciri-ciri tadi itu Bapak bisa pakai sebagai acuan. Pertama, jumlah penjualan menurun, jumlah pelanggan menurun, dan jumlah komplain meningkat. Itu yang paling sering. Terakhir adalah finansial kita sudah mulai mendekati angka merah profitnya. Ya. Kemudian kalau bisnis apa yang paling tepat sekarang ini? Terutama yang paling bisnis yang tidak lagi menggunakan offline Pak, tapi juga mengkombinasikan antara offline dan online. Contoh ya Pak, kalau Bapak jualan makanan, sebaiknya Bapak juga bisa menjual makanannya dengan cara dikirim. Gitu. Yang tadinya menjual makanannya segar, sekarang bagaimana bisa Bapak menjual makanan yang dalam kondisi beku, frozen, sehingga bisa dikirim, bisa tahan lama. Saya pernah juga jual jamu Pak, kemudian saya masukkan freezer. Karena kalau jamu segar itu hanya 2-3 hari masuk freezer, bisa seminggu, bisa saya kirim keluar kota. Nah, itu contohnya begitu. Artinya kita harus bicara kreativitas, bicara inovasi agar produk kita ini bisa dijual, hanya pasarnya berbeda, Pak. Kalau Bapak selama ini pasarnya, kalau Bapak bicara apoteker mungkin lebih banyak ke wilayah rumah sakit, ke dokter, atau ke dinkes, dan segala macam. Sekarang bagaimana Bapak bisa menggunakan produk yang sama, tapi masuk ke aplikasi. Mungkin Bapak bisa bergabung dengan beberapa aplikasi yang sekarang ada, ya, apakah itu dari perusahaan farmasi atau yang lain. Karena sekarang apoteker di rumah sakit itu sudah bersaing juga Pak dengan aplikasi-aplikasi itu. Saya pernah juga Pak, saya sakit, kaki saya luka. Terus saya buka aplikasi, kemudian saya cari dokternya yang free, yang gratis. Dia cuma kasih waktu saya 3 menit, udah saya klik, saya bilang, "Dok, saya punya masalah." "Oh ya, bisa dibantu apa Pak?" "Saya kaki saya tolong difoto Pak." Saya foto. "Tolong di WA Pak," dimasukkan aplikasi itu, saya foto. "Oh iya Pak, Bapak obatnya apa selama ini?" "Oke Pak, hentikan obat itu. Bapak ganti obat ini. Kemudian Bapak kalau setuju, Bapak klik aja, nanti barangnya langsung diproses oleh bagian farmasi." Udah. Bayarnya Pak gratis Pak. Cukup Bapak kasih saya bintang 5 ya Pak. Saya kasih bintang 5. Karena dokternya cantik itu, kasih bintang 5. Kemudian begitu saya klik oke, nggak nyampe lama, muncul notifikasi dari online-nya. "Bapak kalau setuju, Bapak saya belikan obat ini harganya sekian di apotek ini, Bapak bersedia?" Kalau iya, udah otomatis ngurangin saldo saya di aplikasi itu. Kemudian nggak nyampe setengah jam Pak, barangnya dikirim pakai sepeda motor ke rumah saya coba.
Artinya saya tidak harus ketemu dokternya, saya tidak ketemu dengan apotekernya, saya tidak harus ke apoteknya, tapi barang sudah nyampe. Nah, artinya apa? Kegiatan itu sudah memotong banyak proses yang ada ya Pak. Oleh karena itu Bapak harus mencari produk yang benar-benar bisa di-online-kan, yang terkait dengan misalnya yang bisa digunakan berbeda medianya, bukan yang offline tapi online. Misalnya dengan media internet. Ya, tadinya kelas yang mengajar, sekarang ngajarnya pakai webinar, ya Pak. Tadinya belinya langsung, sekarang belinya bisa pakai WA, gitu ya. Tadinya belinya harus telepon-telepon, sekarang pakai aplikasi. Gitu kira-kira Pak. Semoga bisa menjawab Pak Safrizal. Mungkin bisa sedikit Pak, kalau ya mungkin tadi saya lupa nyampaikan, bisnis sekarang tuh saya itu di interior Pak. Interior Pak. Di interior. Jadi ini sekarang udah berjalan 1 tahun 8 bulan. Ya. 1 tahun 8 bulan. Jadi kalau boleh dikatakan omset mungkin sekitar 550 juta gitu. Sementara untuk pengeluaran mungkin udah sampai 700-an juta lah. Iya Pak. Nah, jadi kan berarti belum break even point namanya itu kan. Jadi kira-kira masih layak untuk kita bertahan atau kita harus banting setir lah kira-kira gitu Pak. Dua-duanya Pak. Jadi Bapak bertahan dalam arti Bapak mengoptimalkan pelanggan yang ada. Iya. Jadi kan dari angka 500 juta itu kan Bapak punya sekian pelanggan kan Pak. Boleh nggak pelanggan itu merekomendasikan teman-temannya kepada Bapak agar Bapak bisa hubungin? Rekomendasi, tapi juga memberikan testimoni, kesaksian bahwa mereka puas dengan produk Bapak. Yang dicari yang puas, Pak. Yang nggak puas nggak usah dicari. Gitu ya. Terus kedua, pelanggan-pelanggan itu sering diupdate, Pak. Dikirimin gambar-gambar interior yang terbaru, ya, di-share beberapa inovasi Bapak yang sekarang bisa Bapak kerjakan seperti apa. Sehingga mereka tidak terlepas kontak dengan Bapak. Mereka selalu updated, Pak. Nah, ini cara kuncinya seperti itu. Nah, kemudian apakah Bapak harus melakukan yang lain? Iya, Pak. Karena Bapak, sekali lagi, Bapak sudah taruh telur 1 keranjang, Bapak buka keranjang kedua. Siapkan produk yang lain, Pak, dengan tim yang berbeda. Supaya apa? Saya ini mengalami kendala, produk kedua dijalankan, Pak. Terus begitu. Itu namanya portfolio. Makanya perusahaan itu selalu ingin mengembangkan produknya, karena apa? Karena tidak mau tergantung pada satu produk saja. Karena berisiko. Jadi saran saya dua-duanya Bapak kerjakan. Bapak inisiasi produk baru, dan Bapak juga mempertahankan yang lama. Karena siapa tahu, nanti setelah resesi ini selesai, vaksin ketemu, mudah-mudahan tahun 2021 segalanya mudah menjadi normal, bisnis Bapak akan insya Allah jadi lancar lagi ya Pak. Amin. Doakan Bapak semoga sukses. Terima kasih Pak Safrizal. Ya, makasih banyak Pak Rio, dan terima kasih banyak pada Bapak penyelenggara acara ini atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Syafrizal. Oke, mudah-mudahan nanti sudah selesai, jadi saya bisa ke Padang lagi. Kebetulan di Pekanbaru nih sekarang Pak. Oh di Pekanbaru. Di Pekanbaru ya. Ya, saya tahun 2016 itu kena asap itu, terus pulang ke Jakartanya lewat Padang. Ya. Baik, terima kasih Pak Aryo, luar biasa presentasinya, sharing ilmunya. Bersyukur sekali kita bisa mendapat sharing dari Pak Aryo yang benar-benar luar biasa. Ya, saya rasa untuk malam ini cukup sekian dulu, sudah jam 9:10. Ya, mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa menghadirkan Pak Aryo lagi untuk yang pasti Pak Aryo pasti ilmunya banyak sekali ya yang bisa di-sharingkan. Baik, mungkin Pak Aryo sebelum kita akhiri mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Ya, baik Pak Aryo. Sekali lagi terima kasih Bapak-Ibu sekalian sudah sangat antusias. Ini yang japri saya banyak sekali. Jadi silakan saja kalau mau di ini. HP saya sudah saya tulis, ada HP saya dan juga YouTube saya ada, email saya ada. Silakan kontak atau melalui Pak Aryo, karena Pak Aryo juga tahu semua tentang saya dia. Saya banyak belajar sama beliau ini. Cara kalau sama sosial media tanya beliau. Bapak ketika nama Aryo Setrasti, jadi insya Allah Bapak bisa menemui saya. Mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat ya Pak. Mohon maaf kalau ini agak sedikit akademis, tapi memang niat saya bukan terlalu ingin menggurui Bapak Ibu sekalian, tapi untuk mengajak bahwa namanya marketing plan itu tidak bisa terlepas dari teori dan konsep. Walaupun kita harus juga mengasah dengan ketajaman analisa kita berdasarkan business practice. Itu saja, tetap jaga kesehatan. Saya doakan semua Bapak selamat dan sukses buat kita semua. Terima kasih. Selamat malam. Ya.